Inilah kisah tentang keluarga Bapak Yakub yang tertulis di dalam Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 48. Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Yang pertama bernama Ruben, yang kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Dan, keenam Naftali, ketujuh Gad, kedelapan Asyer, kesembilan Isakar, kesepuluh Zebulon, kesebelas Yusuf, dan yang terakhir anak bungsu Bapak Yakub bernama Benyamin. 10 anak Bapak Yakub yang lebih tua adalah anak-anak yang tidak taat dan tidak patuh kepada orang tua. Alkitab mengatakan mereka adalah anak-anak yang jahat. Mereka seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina ayah mereka. Berbeda dengan satu anak Bapak Yakub, yaitu Yusuf. Yusuf kala itu masih sangat muda. Namun Yusuf adalah anak yang taat, anak yang patuh kepada orang tua. Ia mengasihi Bapak Yakub hingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Itu mengakibatkan 10 anak Bapak Yakub membenci Yusuf. Mereka bersama-sama merencanakan suatu kejahatan bagi adik mereka. Suatu hari mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam. Mereka begitu membenci Yusuf. Mereka ingin membunuh Yusuf. Namun rencana mereka berubah. Mereka menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang yang menjual budak. Yusuf, saudara mereka, dijual menjadi budak. Apakah 10 saudara Yusuf menyesal? Tidak. Mereka pulang dengan senang sekali. Karena saudara yang mereka benci saat ini sudah tidak ada lagi. Ketika mereka pulang, mereka mengadu kepada ayah mereka, Bapak Yakub. Ayah, Yusuf anakmu itu sudah dimakan binatang buas. Bapak Yakub terkejut. Bapak Yakub sedih luar biasa. Bapak Yakub tidak ingin makan, tidak ingin minum. Dia bersedih karena ia telah kehilangan satu anaknya yang sangat ia kasihi. Hari berganti hari. Bagaimana dengan keadaan Yusuf pada saat ini? Yusuf dibawa ke Mesir. Dia dijual sebagai budak. Dia harus bekerja berat. Dia harus bekerja keras. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh orang-orang yang membenci Yusuf. Yusuf bersedih, tetapi Yusuf tidak marah kepada Tuhan. Ia tetap mengasihi Tuhan. Ia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ia tetap percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia tahu
bahwa Tuhan mengasihi dia dan tetap mengasihi dia. Walaupun saudara-saudaranya membenci dia, walaupun banyak orang membenci dia, tapi Yusuf percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi dia. Suatu hari, ketika tiba waktunya, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa negeri Mesir. Dia menjadi perdana menteri, orang kedua dari Raja Firaun. Semua orang yang harus ke Mesir, yang ingin membeli barang atau menjual barang, harus berjumpa dengan Yusuf. Apa yang terjadi dengan keluarga Yusuf di sana saat ini? Bagaimana kabar keluarganya? Keluarga saudara-saudaranya? Bagaimana keluarga Bapak Yakub? Rupanya saat ini keluarga Yusuf, keluarga Bapak Yakub mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Kemarau sangat lama. Tidak ada lagi makanan yang bisa mereka makan. Bapak Yakub memerintahkan 10 anaknya untuk pergi ke Mesir karena di Mesir ada makanan. Hai anak-anakku, sekarang kalian harus pergi ke Mesir. Kalian harus membeli banyak makanan agar kita semua bisa selamat. 10 anak Bapak Yakub menjawab, "Baik, Ayah." Akhirnya 10 saudara Yusuf berjalan menuju ke Mesir untuk mencari bahan makanan agar keluarga mereka tidak mati kelaparan. Mereka berharap bertemu dengan pemimpin Mesir yang baik hati, yang mau menjual makanan bagi mereka supaya keluarga mereka tidak mati kelaparan. Siapa yang mereka jumpai di Mesir? Ya, mereka harus menghadap Yusuf, sang perdana menteri, wakil Raja Firaun. 10 saudara Yusuf tidak kenal Yusuf kala itu, karena Yusuf berbeda saat ini. Yusuf memakai pakaian perdana menteri. Yusuf menjadi penguasa yang hebat. Waktu Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, hati Yusuf sedih. Dia ingat akan perbuatan-perbuatan kakak-kakaknya. Tetapi dia juga gembira karena dia tahu keluarganya masih hidup, kakaknya masih hidup. Tapi bagaimana dengan ayahnya? Apakah ayah masih hidup? Akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya. "Kakak-kakakku, ini aku Yusuf, adikmu yang sudah kamu jual sebagai budak." Ketika 10 saudara Yusuf mengenali Yusuf, mereka menjadi takut. Mereka takut Yusuf akan membalas dendam dan menghukum mereka. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Yusuf mendekati kakak-kakaknya. Kesini kakakku. Aku sudah mengampuni kamu." Kakak-kakak Yusuf mendekati Yusuf. Mereka minta maaf sekali lagi. "Maafkan kami, maafkan kami." Yusuf memaafkan mereka. Yusuf berkata bahwa Tuhan
yang memakai Yusuf untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi semua bangsa. Jadi Yusuf tidak ingin membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf memerintahkan kakaknya untuk menjemput ayah mereka. Siapa? Ya, Bapak Yakub dan adik Yusuf yang paling kecil, yaitu Benyamin. Akhirnya Bapak Yakub dan adik Yusuf yang bernama Benyamin datang ke Mesir. Terjadi pertemuan saudara-saudara yang sangat indah. Yusuf mengampuni semuanya. Saat ini mereka sudah berkumpul. Yusuf bersyukur karena dia masih bisa menjumpai ayahnya. Dia masih bisa menjumpai adiknya yang kecil. Yusuf bersyukur karena ia masih bisa menjumpai 10 saudaranya, walaupun mereka telah berbuat jahat kepada dia. Adik-adik, semua itu karena ketaatan dan kesetiaan Yusuf kepada Tuhan. Tuhan memberikan hati yang lembut untuk mengampuni dan memaafkan saudara-saudaranya yang sudah berbuat salah. Apakah hadiah buat Yusuf dari Tuhan ketika Yusuf taat dan setia kepada Tuhan? Yusuf menjadi pemimpin. Yusuf diberkati Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera. Yusuf diberi hadiah Tuhan, anak-anak yang akan menjadi bapak-bapak bangsa. Yusuf menjadi berkat bagi banyak bangsa karena Yusuf taat dan setia kepada Tuhan. Demikian cerita tentang keluarga Bapak Yakub. Sampai jumpa di cerita berikutnya.